Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah ayyuhat thalabah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ulumul Quran So'alun wa Jawabun karya dari Dr. Afayis. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang Maki dan Madani ya. Coba kita murojaah ya terlebih dahulu. Nah, tentang Maki dan Madani para ulama berbeda pendapat tentang duwabitnya, ketentuannya. Para ulama berbeda pendapat bagaimana menentukan ayat atau suatu surah diturunkan di Makiyah atau diturunkan di Madaniyah. Ya. Itu menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa qaul itu? 3. Pertama apa? Bi'tibari az-zaman. Kapan mulai? Bi'tibari zaman. Dimulai dari tentang waktunya. Berarti itu dihitung mulai dari hijrah. Sebelum hijrah disebut surah Makiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Kemudian yang kedua ditentukan berdasarkan apa? Makan. Berarti kalau yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya disebut Makiyah, kemudian yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya disebut Madaniyah. Kemudian bagaimana tata cara mengetahui bahwa suatu surah tersebut disebut Maki atau Madani? Makiyah atau Madaniyah? Pertama dengan riwayat yang sahih. Ya, ini ya. Dari tentang riwayat yang sahih. Adapun yang kedua tentang dimulai dengan diketahui tentang dengan kias ya. Al-qiyasu al-istihadi. Nah. Kemudian kita kemarin juga sudah terangkan tentang duwabit ya, Makiyah. Pertama apa ini? Setiap surah yang dimulai yang ada kalimat kalla. Ini disebut surah Makiyah. Kemudian yang kedua, setiap surah yang ada ayat sajadah. Ketiga, yang dimulai dengan qasam. Apa itu qasam? Janji, sumpah. Kemudian yang keempat, setiap surah yang dimulai dengan huruf tahaji, harfu muqatta'ah, maka dia adalah surah Makiyah kecuali surah Ali Imran. Kemudian Al-Baqarah. Adapun di Ra'd khilaf. Kemudian yang berikutnya adalah setiap surah yang ada di dalamnya adalah Ya Ayuhan Nas. Kemudian yang keenam, setiap surah yang dimulai Alhamdulillah. Dan yang terakhir, setiap surah yang berisi tentang cerita Nabi kecuali surah Al-Baqarah. Ahsantum. Ini tentang Makiyah. Kemudian berikutnya yang terakhir Dhawabit Madaniyah. Pertama apa ini? Setiap surah yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, setiap surah yang menyebutkan tentang orang munafik. Yang ketiga, tentang suatu had, hukuman ya. Kemudian penjelasan tentang kewajiban, fardhah. Kemudian cuma 3 ya di Madaniyah. Oke, nah. Baik, pada sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita, yaitu Fadailul Qur'anil Karim wa adabuhu wa khasaisuhu. Jadi tentang bab, tentang tema Fadilah Al-Quran Al-Karim, adab-adabnya dan kekhususan ya, kekhususan dari Al-Quran ya. Pertama adalah ma makna Fadailul Quran, apa yang dikatakan atau apa yang disebut tentang Fadailul Quran. Di sini Syekh Faiz menjelaskan huwa ma warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fadlin aw thawabin fi suratin muayyanatin. Apa-apa yang
diriwayatkan, ya, apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang suatu keutamaan, pahala pada setiap surah muayyanah tertentu, pada setiap surah tertentu, au fil Quran, atau tentang Quran secara keseluruhan, au fi ta'allumihi wa ta'limihi, atau ketika seseorang belajar dan mengajarkannya. Jadi seseorang mengajarkan Al-Qur'an, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, maka di dalamnya juga disebut fadhailul Qur'an. Wa tilawatihi wastima'i ilaihi, dan membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an, wa tiba'ihi wa idhami ahlihi, kemudian mengikuti, ya, mengamalkan Al-Qur'an dan memuliakan nih ahlihi, para penghafal Qur'an. Jadi Masya Allah, ya, antum-antum semua ini kalau dimuliakan termasuk memuliakan Al-Qur'an. Karena salah satu hadis dijelaskan bahwa salah satu cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Pertama adalah menghormati orang yang tua yang mempunyai uban. Yang kedua adalah menghormati para pemimpin. Dan yang ketiga adalah menghormati para hufadul Quran, para ahli Quran. Jadi secara ringkas tadi kita ulangi, yang disebut tentang fadhail Quran adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang suatu keutamaan Al-Quran atau pahala pada surah tertentu atau dari Al-Quran secara keseluruhan. Di dalam belajar, mengajarkannya, membacanya, mendengarkannya, mengamalkan dan memuliakan, yaitu adalah ahlihi. Ahlihi adalah orang yang mempunyai ikatan kuat dengan Al-Quran. Kemudian yang di sini yang kedua, ma fadlul Quran ala ghairihi minal kutubi samawiyah. Apa keutamaan Al-Quran dari kitab-kitab yang selainnya, dari kutub as-samawiyah, dari kitab-kitab samawiyah. Kitab samawiyah ini ada apa saja nih? Contohnya apa ini? Apa? Zabur, Ahsan. Terus Taurat. Kemudian Injil. Itu ya. Itu adalah kutub as-samawiyah. Adapun suhuf. Ahsan. Kemudian suhuf Musa. Itu ya. Jadi kalau kutub itu adalah jam'u as-suhuf. Ketika lembaran-lembaran itu dikumpulkan, itu maka menjadi kutub. Yafdulul Qur'anul Karim ala ghairihi minal kutubi samawiyah as-sabiqah bi'iddatin nawahin minha. Jadi Al-Qur'an Al-Karim mempunyai keutamaan, ya. Mempunyai keutamaan, memiliki keistimewaan daripada kitab-kitab as-samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata sama. Sama itu kan langit, ya. Jadi dinisbahkan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Buddha, kitabnya Buddha apa? Enggak tahu. Kitabnya Hindu apa? Buddha, ya. Kalau Buddha apa itu? Trimurti, ya. Allahumma shalli ala Weda sama Tri, Allah. Nasi itu ya, saya lupa, ya. Berarti itu bukan kitab samawiyah. Pertama, keutamaan Al-Quran adalah annahu nasikhun likullil kutubi as-samawiyah as-sabiqah. Jadi Al-Quran itu adalah menghapus setiap kutub, setiap kitab-kitab yang turun dari langit as-sabiqah, yang terdahulu. Berarti kalau ada orang mengatakan, oh, Injil itu juga benar karena diturunkan kepada Nabi Isa. Gimana? Kaifa ra'yukum? Ya. Terus Injil boleh diikuti. Apakah betul perkataan seperti itu, kan? Ada orang-orang liberalis mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-60 itu, lembar pojok kiri paling atas, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabbina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
Kemudian orang-orang as-sabiin, asalkan mereka beriman kepada Allah, kan sama-sama. Jadi ente Al-Quran nggak usah sok paling benar gitu ya. Karena ente kan keluar paling akhir tuh ya. Asalkan seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beramal soleh, ya, beramal kebaikan, maka bagi mereka yang adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa ketakutan dan rasa bersedih. Gimana itu? Kaifa raddu ala dalik? Gimana bantahan atas perkataan mereka? Yang kita bantah bukan Al-Qur'an loh ya. Karena Al-Qur'an benar. Tetapi yang salah itu apa? Penafsiran. Jadi Al-Qur'an ini suci, Al-Qur'an ini benar, tapi yang terkadang salah atau nyeleneh itu apa? Penafsirannya, pemahaman terhadap Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Baqarah ayat ke-62 ini, ayyuhal ikhwah, ini menjelaskan bahwa kepercayaan sebelum Al-Qur'an diturunkan. Nah, itu ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin yang mana Al-Qur'an ini diturunkan, karena cerita tersebut kan berkaitan tentang ceritanya Nabi siapa itu? Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel kan? Al-Quran belum membahas. Ya. Asalkan mereka beriman kepada Allah, berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan pahala. Adapun ketika Al-Quran ini sudah diturunkan, maka di dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi ayat tersebut tidak bertentangan ya. Jadi ayat Al-Baqarah ini menceritakan tentang umat-umat terdahulu sebelum umat Islam, tapi di dalam surah Al-Imran itu menceritakan tentang agama Islam. Mafhum ada? Fahimtum? Oh ya, antum harus tahu nanti. Kuliah S1 nanti diputer-puterkan nanti. Bingung. Nah, yang kedua, nuzuluhu fi asyrafi makani waz zaman. Jadi Al-Quran itu diturunkan di tempat yang paling mulia dan di waktu yang mulia. Di mana tempat yang mulia? Di kota Mekah dan Madinah. Dan kedua tempat ini disebut apa? Haramain. Apa maksudnya haram? Misal ini kalau minuman keras ya, bir haram. Ya. Riba haram. Tuh. Kok Mekah sama Madinah disebut Haramain? Kenapa itu? Hah? Hah? Ya, nah, Masan. Ya, haram itu mempunyai dua makna. Pertama adalah makna yang artinya adalah larangan ya, tidak boleh. Yang kedua adalah artinya apa? Suci. Nah, artinya suci. Nah, jadi disebut Haramain, kota Mekah dan Madinah, orang-orang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya. Makanya antum nunggu Cristiano Ronaldo main ke Mekah sama Madinah nggak akan pernah. Ya mainnya ke Jeddah, ke Riyadh sekitarnya ya, karena itu boleh. Kemudian kedua tempat ini apa? Dijaga oleh Allah para malaikat. Sehingga Dajjal ketika mau masuk dihalangi malaikat. Ya. Nah, ini. Kemudian zaman. Kapan Al-Quran diturunkan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau di dalam Al-Quran Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Nah. Kemudian yang ketiga, takaffalallahu bi khifdihi duna ghairihi minal kutubi samawiyah as-sabiqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala takaffala. Takaffala itu apa? Menjamin. Bi khifdihi, untuk menjaga Al-Qur'an duna ghairihi. Bukan dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menjamin, menjaga original, keaslian dari Al-Quran, bukan kitab-kitab yang terdahulu. Nah, gitu ya. Oleh karena itu kitab-kitab terdahulu kan terjadi apa? At-tahrif. Apa itu at-tahrif? Penyimpangan ya, pergantian. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hada min indillah wa ma huwa min indillah. Jadi sungguh celaka orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu menulis ya kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali penyimpangan kitab-kitab terdahulu, pergantian sehingga tidak asli, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga, menjamin keaslian Al-Qur'an. Di surah apa ini?
Ayo. Surah juz 14. Al-Hijr ayat ke 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kita Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan adzikra Al-Qur'an dan kitalah yang akan sendiri menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tuh Allah yang akan menjaganya. Dan salah satu penafsiran Imam Al-Baghawi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Gimana itu? Ya dengan adanya antum-antum itu, ya, kita semua itu, para hufadil Quran, para penghafal Al-Quran. Nah, itu. Karena kitab-kitab yang lain kan nggak ada. Ya. Dibuat lomba ya, dibuat musabaqah yang hafal Injil, yang hafal Taurat. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya. Jadi yang ada adalah Al-Quran. Jadi dengan adanya kita semua, para penghafal Al-Quran, pondok-pondok tahfidz, kemudian jurusan IAT ilmu Al-Quran dan tafsir, ini adalah tata cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Kemudian yang keempat, ta'addudu wujuhi i'jazihi wa kathratuha. Jadi ta'addud itu apa? Bukan poligami ya. Ta'addud itu adalah bercabangnya wujuh, wajah atau bentuk-bentuk i'jazihi, tentang mukjizatnya Al-Quran ini. Ya. Jadi Al-Quran ini apa? Kitab yang penuh dengan mukjizat. Didengarkan saja memiliki mukjizat, dibaca memiliki mukjizat, kemudian dipahami, ya, ditafsirkan, ditadaburi juga memiliki mukjizat, diamalkan juga memiliki mukjizat. Inilah yang dikatakan bahwa ta'adudu wujuhi i'jazihi wa kathratuha. Jadi sangat banyak sekali mukjizat tentang Al-Quran. Karena pernah ya suatu percobaan ya, di semangka dibelah menjadi dua. Yang satu dibacakan Al-Quran, yang satu disetelkan ya, bukan dibacakan ya. Disetelkan musik dangdut atau musik metal gitu ya. Ternyata musik yang satu ternyata semangka yang satu masih baik, masih segar. Tapi semangka yang satu sudah remuk. Nah, sudah rusak. Begitu pula ya, orang yang setiap hari dengarkan kabar-kabar yang nggak jelas tuh, suara-suara yang nggak jelas kan, maka hatinya rusak. Tapi berbahagialah antum di sini ya, yang di penjara suci. Yang antum dengarkan Al-Quran, yang antum dengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian, sehingga insya Allah ya, hati antum itu akan menjadi bersih. Oke, lanjut. Ma fadlu tilawatil Qur'anil Karim minal kitabi was sunnah. Jadi apa tuh keutamaan Al-Quran yang tertera atau yang terdapat dari Al-Quran itu sendiri dan dari As-Sunnah. Di antaranya yaitu adalah surah Fatir ayat ke-29 dan ayat ke-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat ya, atau dia berinfak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka itu rezeki sirah, baik secara terang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun alaniyah, secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Pada hakikatnya mereka akan mengharapkan perjualbelian, perdagangan gitu ya, suatu investasi lan tabur yang tidak akan pernah bangkrut. Nah, ini ya. Karena kan ketika seseorang bisnis itu kan dua, kalau nggak sukses bangkrut. Kalau nggak sukses bangkrut. Kalau sekarang itu apa? Boncos ya. Jadi banyak dikeluarkan untuk modal, banyak dikeluarkan untuk apa namanya, untuk pengeluaran, tapi pemasukannya sedikit. Nah, itu. Tapi orang membaca Al-Quran itu nggak ada kata rugi. Orang yang nggak lancar pahalanya berapa? Dua pahala ya, 2 pahala. Adapun kalau orang yang lancar pahalanya adalah ma'asafarati kiramim bararah. Adapun orang yang terbata-bata adalah falahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Pahala kesusahan dan pahala membaca Al-Quran. Dan di sini para ulama menjelaskan ayat ini saling berkaitan. Kaitannya apa Ustaz? Biasanya orang yang sholat itu apa?
dia membaca Al-Quran. Karena orang yang jarang sekali membaca Al-Quran, jarang sekali menyentuh Al-Quran, biasanya sholatnya apa? Bolong-bolong. Begitu pula orang yang biasanya rajin, suka berinfak, dia itu adalah orang yang sholat atau orang yang membaca Al-Quran. Karena saling berkaitan. Liwafiyahum wujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya dan akan menambahkan keutamaan bagi orang tersebut ketika di surga. Innahu ghafurun syakur, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Asyakur, yaitu adalah Maha yang memberikan gitu ya. Maha memberikan nikmat. Kemudian yang berikutnya adalah fadlu tilawatihi minas sunnah, keutamaan Al-Qur'an dari as-sunnah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Adapun satu kebaikan itu akan dikalikan berapa ini? 10. La aqulu alifun harfun. La aqulu alif lamun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif harfun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada berapa huruf ini? Ada berapa? 3. Kalikan 10 berapa? 30. Jadi kalau orang membaca alif lam mim, pahalanya 30. Kalau bismillah berapa? 19 kalikan 10, 190. Nah itu ya, insyaallah ini banjir pahala. Ma fadlu istima'il Qur'anil Karim minal kitabi wa sunnah. Apa keutamaan mendengarkan tuh Al-Qur'an Al-Karim dari Alkitab dan As-Sunnah. Di antaranya yaitu adalah surah Al-A'raf ayat ke-204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah dan diam. Jangan ngobrol ya. Jangan apa itu? Jangan melakukan kegiatan sendiri yang tidak bermanfaat gitu ya. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dari as-sunnah adalah manistama'a ila ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja dari Al-Qur'an, kutibalahu hasanah mudha'afah, maka dia akan mendapatkan pahala yang mudha'afah. Mudha'afah ini apa? Yang berlipat-lipat. Enggak disebutkan pahalanya berapa ya. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan bagi pembacanya, maka dia akan memiliki cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi orang yang mendengarkan saja mendapatkan pahala, sedangkan orang membacanya akan memiliki cahaya kelak pada hari kiamat. Nah, istamir. Kemudian berikutnya ma fadlu istima'i lidarsi Al-Qur'ani Al-Karim. Apa keutamaan ketika seseorang nih atau sekelompok kaum ya, sekelompok orang berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an ini di dalam hadis ya. Ini riwayat Muslim. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum ya, suatu kelompok berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka juga apa? Tadarus. Nah, tadarus ini apa? Mengkaji, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, tetapi mereka mengkaji Al-Qur'an, memahami tafsirnya, mencoba untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan mereka dapatkan. Karena kan sekarang orang kalau mencari ketenangan kan bermacam-macam tuh ya. Ada orang tenangnya kemana? Traveling dulu tuh. Ya. Kemana? Ke Bali, ke Lombok gitu ya. Ke luar negeri, habis berjuta-juta. Atau lihat ke stadion ya, main bola. Real Madrid sama Barcelona gitu ya. Kemudian nonton konser musik ya, yang antri berjam-jam.
untuk mendapatkan apa? Ketenangan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Wa ghasyiyat humur rahmah. Orang yang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat umul malaikah, dan para malaikat ini menaungi itu. Ya, para pembelajar Al-Qur'an kita semua. Sayangnya kita nggak lihat malaikat. Kalau kita lihat, kita takut. Malaikat ya. Untuk kamu Ustaz, mendoakan ya. Ya Allah, ampunilah si A ini ya. Ya Allah, berikan rahmat bagi si A ini ya. Bahkan bukan hanya para malaikat ya. Semut yang ada di lubangnya makhluk yang kecil, kemudian ikan paus tuh ya. Ikan paus, hewan yang besar yang berada di lautan yang dalam. Karena kalau lautan dangkal bukan ikan paus, ikan cupang. Iya, ikan paus juga mendoakan orang yang bertolabul ilmi. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah SWT akan menyebutkan ya orang yang sering hadir di dalam majelis ilmu. Si A, si B gitu ya. Akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nastamir ma fadlu ta'allumil Qur'ani al-Karim wa ta'limihi. Apa keutamaan ketika seseorang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an? Hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, kita semua adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Apapun ya, terlepas profesi kita nanti ya. Mungkin ada yang jadi pengusaha, mungkin ada yang jadi bisnis. Ada yang mau jadi apa ini? Jadi pejabat, TNI, ASN, presiden sekalian gitu ya. Amin. Ya. Adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan orang nggak bisa mengajarkan Al-Qur'an kecuali kalau dia sudah belajar Al-Qur'an. Jadi jangan sampai estafet antum ini berhenti di sini ya. Kenapa Ustaz khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah? Karena pahala Al-Qur'an ini adalah pahala jariyah. Ilmun nafi'. Jadi kalau antum kita semua sudah meninggal, murid-murid kita mengajarkan Al-Qur'an. Kita enak tuh, dapat transferan pahala. Karena nanti ada yang dapat transferan dosa. Kalau dosanya jariyah. Seperti siapa Ustaz? Yang melakukan pembunuhan pertama kali kan? Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa terjadi pembunuhan di muka bumi itu. Siapa yang membunuh? Qabil ya. Membunuh. Qabil membunuh Habil. Tidaklah ada kasus pembunuhan kecuali si Qabil mendapatkan dosa. Itu dia. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita membuat dosa jariyah. Lebih baik kita membuat pahala jariyah. Salah satunya apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Ada ini TPA? Belum, ada ya sebagian ya kalau nggak salah. Insyaallah nanti kita di RQ membuat 2 program. Pertama Markas Riyadhus Shalihin. Nah, ini untuk sasaran kita adalah orang awam ya yang mau belajar Al-Qur'an, mau belajar fikih, mau belajar akidah secara terstruktur, bertahap. Ya. Karena kebanyakan sekarang kajian itu hanya tematik, ya. Tematik, kemudian cuma satu alur tuh, madhab tertentu. Sedangkan di lapangan kan yang namanya ikhtilaf ya, yang namanya fikih kebanyakan kan ada terjadi perbedaan pendapat. Maka insya Allah dengan hadirnya Mars itu ya bisa mencerahkan. Kemudian nanti juga ada LKKA nih, ya. Lembaga Quran atau Learning Center Quran Qurrata Ayun. Nah, nanti ini adalah di bidang Al-Quran. Jadi bisa ya sebagai wadah antum kalau mau berkhidmat nanti. Nah, ma adabu tilawatil Qur'anil Karim. Apa saja adab ketika seseorang membaca Al-Quran? Li tilawatil Qur'anil Karim adabun katsiratun. Di dalam membaca Al-Quran banyak sekali memiliki adab. Wala'allaha ahammuha. Adapun yang paling terpenting pertama adalah taharatul badani wal makani wal libasi wal fami. Nah, jadi badan seseorang, jasad seseorang, tubuh seseorang bersih, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, kemudian apa ini? Mulutnya juga bersih. Nah, mulutnya juga bersih. Nah, maka disunahkan di dalam mazhab Syafi'i orang mau membaca Al-Qur'an apa? Disunahkan untuk bersih
bersiwak. Nah, kenapa Ustaz? Ya, karena kalau orang nggak bersiwak, para malaikat itu ya tak ada, merasa tersakiti. Ini baca Quran tapi baunya bau bawang ini. Bau apa? Bau jengkol, bau pete gitu ya. Orang saja merasa tidak nyaman, apalagi para malaikat. Oke. Kemudian yang berikutnya, wa yastawiya qa'idan fi ghairi as-salati ta'adduban ma'al Qur'an. Kemudian dia itu apa? Qa'idan. Qa'idan ini berdiri, duduk ya. Duduk ketika membaca Al-Qur'an, kecuali dalam kondisi sholat. Karena apa? Ta'adduban ya. Itu adalah salah satu adab dengan Al-Qur'an. Jadi lebih tenang. Takutnya kalau jalan-jalan. Kalau mau rojaah gimana Ustaz? Ya boleh gitu. Nah, yang dimasukkan di sini adalah ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya isti'adatu, al-isti'adatu inda ibtida'i qiraatil Qur'an. Nih. Memulai ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Membaca Al-Qur'an itu kan apa arti ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Bukankah membaca Al-Qur'an itu perbuatan yang baik? Kenapa kok kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, di ayat yang lain innahu was-sami'un 'alim. Kenapa? Ya. Biar fokus. Ya. Karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang suci ya. Sesuatu yang suci, maka kita harus mensucikan mulut kita terlebih dahulu. Karena biasanya mulut kan apa? Ngaco kan? Bully temennya, berbohong, ya. Kemudian apa? Menipu, ngadu domba. Maka mulut kita harus disucikan terlebih dahulu dengan bacaan ta'awudz. Nah, itu kata Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, di dalam kitab Ruwa'iul Bayan, karangan Syekh Muhammad Ali As-Subuni. Nah. Kemudian berikutnya qiraatul basmalati ba'dal isti'adah, membaca basmalah setelah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Karena setiap amalan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut itu akan terpotong atau terputus. Terputus dari apa, Ustaz? Rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu surah yang tidak dianjurkan membaca basmalah. Surah apa itu? At-Taubah. Nah. Kemudian kelima, tahsinu sautihi bitilawah. Memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Nah, jadi membaca Al-Qur'an jangan sampai suaranya merdu. Apa itu? Merusak dunia. Tapi merdu beneran, bukan merdu-merduan ya, merdu jahiliyah. Tapi merdu beneran. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi orang yang diberikan Alkitab, Al-Qur'an, mereka akan membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan. Bukan yang penting udah baca Qur'an. Nah gitu, enggak. Tapi harus dengan suara yang terbaik. Kemudian al-qira'atu bita'adudatin wa tartil. Jadi membaca Al-Qur'an dengan cara ada ya, cara ada kemudian tartil. Dengan cara seksama gitu ya, khidmat. Kemudian tartil. Tartil itu apa? Ya, membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid. Kemudian kita tahu wakofnya, wakof dan ibtidanya. Kita berhenti di mana, mulai dari mana. Oke. Lanjut yang ketujuh terakhir, al-qira'atu bitadabbur wa ta'ammun wa fahmin lima yatluhu. Nah, jadi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Dengan dikaji. Nah, dengan ditadabbur itu ya, dengan diresapi. Kemudian dengan maknanya tuh. Kemudian dengan pemahamannya lama yatluhu, tentang apa-apa yang dibacanya itu. Jadi jangan sampai pikiran kita kemana-mana itu ya. Baca Al-Quran pikirannya apa? Kapan main bola gitu. Atau kapan main HP.
HP-nya dikumpulkan kan. Nah, itu ya. Ya. Kemudian ma'abrazu tentang keutamaan Al-Quran. Nah, pertama adalah Fadailul Quran li Ahmad bin Syu'aib bin An-Nasa'i. Ini ya. Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Kemudian berikutnya adalah li Ahmad ibni Muhammad Ar-Razi. Dan yang ketiga li Ibni Katsir Ad-Dimashqi. Ibnu Katsir ya, yang terkenal. Kemudian adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada satu lagi nih, yang biasanya dipelajari para penghafal Quran. Sudah dipelajari belum di sini? Kitab apa nih? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Karangan siapa? Syekh An-Nawawi. Nawawi Al-Bantani atau Ad-Dimashqi? Ad-Dimashqi ya. Karena ada dua. Ma khasaisu Al-Qur'anil Al-Karim. Apa keistimewaan dari Al-Qur'an Al-Karim? Al-Qur'an Al-Karim memiliki keistimewaan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah hifdhuhu fis sudur. Nih. Dijaga di dalam hati. Dijaga di dalam hati. Oleh karena itu Al-Qur'an ini itu turunnya melalui tulisan atau melalui hafalan Al-Qur'an ini. Jadi yang turun lafadznya atau teksnya? Hafalannya ya. Ayatnya yang turun, lafadznya. Oke. Kemudian berikutnya di dalam riwayat bahwa ketika terjadi perang, kalau nggak salah perang Uhud ya, yang mana banyak sekali korban kaum muslimin, ada sekitar 70, dan Rasulullah SAW ternyata apa? Mendahulukan orang yang memiliki hafalan Quran terlebih dahulu. Nah, ini. Kenapa? Karena ingin memuliakan para penghafal Al-Quran. Nah. Kemudian annahu la yamassuhu ilal mutahharun, yang mana enggak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Ta'adallahu bihifdihi, Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, bersumpah untuk menjaganya. Tadi sudah kita jelaskan. Syafa'atuhu li ahlihi, memberikan penolong, syafaat ya, li ahlihi, bagi pembacanya, bagi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, pejuangnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, akan datang sebagai syafaat. Tapi Al-Qur'an juga akan datang sebagai apa? Penuntut. Kan hujjatun lana au hujjatun alaina. Al-Qur'an suatu hujah yang bisa menolong kita, lana, atau hujjatun alaina, atau suatu hujah yang akan menuntut kita kelak pada hari kiamat. Karena Al-Qur'an adalah syahidun musaddaq. Suatu saksi yang musaddaq, kredibel, pasti akan diterima persaksiannya. Wa syafi'un muta', dan orang memberikan pertolongan muta' dan akan ditaati, akan di-ACC, akan diikuti. Itu adalah Al-Qur'an, syafi'un muta'. Kemudian berikutnya adalah annahu la yunsabu illallah ta'ala. Al-Qur'an itu tidak dinasabkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taisiru hifdhihi wa tilawatihi, bahwa Al-Qur'an dimudahkan ketika dihafalkan dan dibacanya. Gimana itu? Inna nahnu wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Allah SWT memakai berapa itu ya? Berapa takkid? La, 1. Qad, 2 kan? Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Dan Allah SWT sungguh benar-benar memudahkan Al-Quran. Tapi masalahnya apa? Apakah ada orang yang mau menghafal atau membaca Al-Quran? Jadi kemudahan itu akan balik kepada orangnya. Kalau orangnya nggak serius, ya nggak mudah. Tapi kalau orang tersebut serius ya, seperti antum semua ini, jadi kalau nggak hafal 5 menit, hafalin lagi 10 menit. Kalau nggak hafal 10 menit, berapa? Setengah jam. Lama-lama 1 jam, insya Allah hafal ya. Itu balik kepada orangnya. Nah. Kemudian berikutnya, hormatu riwayatihi bil makna. Al-Quran nggak boleh diriwayatkan dengan makna.
harus dengan lafaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh kita diriwayatkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kalau diartikan tidak masalah. Nah, tapi kalau diriwayatkan antum ngajarin orang artinya gitu ya, apalagi ketika sholat, nggak boleh itu, batal. Itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Himanatuhu alal kutubi as-sabiqah. Himanatuhu, apa ini himanatuhu? Coba. Himanatuhu alal kutubi as-sabiqah. Coba kita cari. Haimanah. Haimanah itu artinya memiliki kontrol, pengendalian, penguasaan. Ya. Alal kutubi as-sabiqah. Di atas kitab-kitab yang terdahulu. Ya kenapa? Karena Al-Quran kan nasikh. Ya. Al-Quran ini adalah kitab yang nasikh, menghapus syariat-syariat terdahulu. Oleh karena itu ketika Nabi Isa nanti akan akan turun ya, membunuh Dajjal, Nabi Isa ngikutin syariatnya siapa? Syariat kitab apa? Al-Quran atau Injil? Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya adalah tafallutuhu min hafidihi. Tafallut min hafidihi. Bahwa Al-Quran ini tafallut. Di dalam hadis kan dikatakan apa? Ta'ahadu bil Quran. Fa innahu asyadu tafallufan minal ibil. Jadi Al-Quran ini akan lepas min hafidihi. Dari orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini antum jangan senang ini. Karena suatu saat nih Al-Quran kalau benar-benar nggak kita pegang bisa hilang. Bisa hilang ya. Apalagi kalau antum maksiat, jarang bermurojaah, Al-Quran bisa hilang. Tafallutuhu. Jadi bisa hilang, bisa lepas bin hafidi dari penghafalnya. Dan ini mukjizat Al-Quran. Kita kan dulu ketika kecil kan dengar lagu apa? Kalau saya dulu ada itu, balonku ada 5 gitu ya. Naik-naik apa itu? Hilir-hilir. Hilang nggak itu? Enggak hilang. Tapi kalau Al-Quran, antum menghafal surah tertentu gitu ya, yang agak panjang, kalau nggak antum murojaah nggak hilang. Tapi kalau nyanyian itu biasanya masih ada di memori. Dan ini merupakan mukjizat dari Al-Quran. Karena emang benar-benar harus kita jaga. Al-istishfa'u bihi. Al-Quran bisa memberikan asyifa, obat, ya, penawar bihi. Ketika Al-Quran ini dijadikan wasilah untuk penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Al-Qur'an itu adalah syifa, sebagai obat penawar, wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'addudu asma'ihi wa sifatihi. Al-Qur'an memiliki nama-nama dan sifat yang bermacam-macam, tergantung ya. Contoh Al-Huda, memberikan petunjuk ya. Kemudian apa ini? Al-Karim, yang maha mulia, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ke-12, An-Nahyu anis safari bihi ilal ari al-kufar. Nih, Al-Quran dilarang ya, ketika seseorang membawa mushaf Al-Quran berpergian ke negeri kafir, kufar. Dikhawatirkan Al-Quran ini akan apa? Ya, akan tidak dihormati, akan dilecehkan di negeri-negeri kufar. Kemudian yang terakhir, anna qari'ahu la yamalluhu. Ini, para pembacanya tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Subhanallah ya. Bosan enggak ini dengan Al-Quran? Enggak kan? Kalau yang bosan dipertanyakan ya niatnya. Dipertanyakan kebersihan hatinya. Karena Sayyidina Utsman mengatakan lau taharatil al-qulub masabi'at min kalami rahman. Kalau hati seseorang itu bersih, suci,
niscaya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kenyang dari berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, baik. Hal hunaka soal atau muskilah? Ya, ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Biasanya Ustadz, kesempatan Ustadz. Tapi insya Allah ya, karena ini temanya tentang Fadhailul Quran wa adabuhu, ini tema yang tidak asing ya, yang diterima oleh para hufadul Quran. Jadi insya Allah tidak ada masalah ya. Mungkin antum ada beberapa fawaid. Nah, Fadhil, silakan. Enggak boleh. La yamassuhu illa mutahharun. Jadi Al-Qur'an saja tidak dibolehkan dipegang kecuali orang-orang suci. Orang-orang suci ini penafsirannya pertama mutlak adalah orang yang memiliki apa ya? Orang yang diwajibkan mandi junub. Ya. Jadi orang yang diwajibkan mandi junub ini masuk ke dalamnya. Adapun yang kedua adalah orang berhadas. Ini mukhtalaf. Karena di dalam qaulnya dalam madhab Syafi'i ada dua. Yang pertama membolehkan, yang kedua adalah tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Adapun kalau orang-orang kafir maka nggak boleh ya. Dia apa? Memegang Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Karena makna ilal mutahharun di sini ada mengatakan ayat tersebut kan berkaitan tentang malaikat tuh. Nah, jadi Al-Qur'an itu nggak disentuh kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang muslim saja yang junub dia wajib mandi ketika menyentuh Al-Qur'an, apalagi orang yang kafir. Nah, itu kan. Innamal musyrikuna najasun. Nah, itu ya. Berarti kita kalau salaman dengan orang kafir gimana? Wudu, mandi. Enggak. Najasun di sini adalah di dalam akidahnya, keyakinan mereka ya. Para ulama juga mengatakan seperti itu, jadi tidak boleh mereka memegang Al-Qur'an. Kayak tadi, safar saja nggak boleh membawa Al-Qur'an ke tempat-tempat mereka. Nah, ada lagi? Nah, kitab ini Li Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i. Atau antum ini saja yang terakhir ini ya. Ibnu Katsir sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang ulama pertengahan ini ya. Karena Al-Qur'an ini Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Bukan hanya para pembacanya yang mendapatkan syafaat, tapi apa? Orang tua dari pembaca Al-Qur'an juga mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Salah satunya dinyatakan bahwa orang tua pembaca Al-Qur'an akan diberikan apa ini? Baju kebesaran kelak pada hari kiamat ya, yang mana cahayanya lebih berharga, lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian akan diberikan mahkota tuh, kebesaran. Ini orang tuanya tuh. Apalagi orang yang membacanya ya. Membaca, menghafal, kemudian mengamalkan Al-Qur'an, tentu dia lebih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Naktafi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini tentang keutamaan Al-Qur'an dan adab-adab serta kekhususan Al-Qur'an Al-Karim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih seru ini. Al-ahrufu as-sab'ah. Ini nggak ada di Libya. Ya, jadi ketika saya belajar di syariah nggak ada. Baru nemu ketika S2 ya. Huruf-huruf 7 di dalam Al-Qur'an. Ya, karena dikatakan bahwa Al-Qur'an itu unzila ala sabati ahruf, diturunkan ya, 7 huruf. Maksudnya itu apa Ustaz? Nantikan episode berikutnya. Nakhtati bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.